Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dunia Edukasi Channel. Bersama saya Miss Iva Khalifah. In this occasion, I wanna present about recount text. Sebelum kita lanjut tentang penjelasan recount text, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share video ini, serta klik tanda lonceng biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Ada yang punya hobi bercerita tentang pengalaman masa lalu? Tahu nggak kalau hobi tersebut bisa menjadi sebuah cerita dalam bentuk recount text loh. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dengan detail apa sih recount text dan apa saja penjelasan lainnya tentang recount text. The first one is about social function of recount text. Recount text is a type of English text that retells events or incidents in the past. The story can be an action or activity before someone writes the text. Jadi, recount text merupakan jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menuliskan teks. The second one is about purpose of recount text. The first is provide information to the readers, atau memberi informasi kepada para pembaca. Recount text provide information about an event or experience in the past to other people. In this case, the information could be a trip report, personal experience, or a report about an event. So, recount text dapat memberikan informasi tentang suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu pada orang lain. Dalam hal ini, informasi tersebut bisa berupa laporan perjalanan, pengalaman pribadi, atau laporan tentang suatu acara. Next, the second purpose of recount text. Entertain the readers, atau menghibur para pembaca. Like most other texts, recount text has a function to entertain readers. Seperti kebanyakan teks lainnya, recount text memiliki fungsi untuk menghibur para pembaca. Teks recount text ini pada umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu yang menyenangkan. The third purpose of recount text is reflects and analyzes event, yaitu merefleksi atau menganalisis suatu kejadian atau peristiwa. Recount text is a medium to reflect and analyze certain events or experiences. Jadi, teks recount text ini bisa dijadikan sebagai media untuk merefleksikan dan menganalisis peristiwa atau pengalaman tertentu. Nah, inilah alasan mengapa diary dan jurnal pribadi termasuk dalam recount text. The fourth purpose of recount text is document important experiences, atau mendokumentasikan pengalaman penting. Apart from photos and videos, you can also immortalize important experiences in the past through recount text. Jadi, melalui foto dan video, kamu dapat mengabadikan pengalaman penting di masa lalu melalui teks recount. And the last purpose of recount text is learning history, atau mempelajari sejarah.
Recount text is often used to study and understand historical events. Jadi dalam dunia pendidikan, recount text ini sering digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa sejarah. The next section is about generic structure of recount text. Generic structure of recount text sangat penting digunakan sebagai pedoman kita dalam membuat teks recount. There are three generic structure of recount text that can be used in writing recount text. Jadi ada 3 generic structure yang dapat kita gunakan dalam menulis recount text. The first one is orientation, the second is series of events, and the last reorientation. Ya, jadi yang pertama ada orientation atau perkenalan, yang kedua series of event yaitu rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa, dan yang terakhir yaitu reorientation atau kesimpulan. Ketiga generic structure tersebut dapat membantu kita dalam membuat recount text. The content of orientation is information about figures or characters, location, and time of incident. Jadi di dalam orientation tersebut berisi tentang informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, dan waktu kejadian. Next about series of events atau serangkaian peristiwa. In this section, the author write a series of events that they experience. Nah, dalam bagian ini penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami. Dengan kata lain, series of event merupakan inti dari recount text. The last generic structure is reorientation atau kesimpulan. In this section, the author will provide a summary and conclusion of the whole story as well as tell the ending, sad or happy. Jadi dalam bagian reorientation, penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulannya dari keseluruhan cerita sekaligus menceritakan endingnya, sedih atau senang. Apart from generic structure, we need to know what are the types of recount text. Ya, selain generic structure, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis dari recount text. The first one is personal recount text. Personal recount text is a type of text that aims to tell the author's personal experiences. Nah, personal recount text tersebut merupakan jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan pengalaman pribadi penulisnya. The second type of recount text is factual recount text. Factual recount text is a story to present a report regarding events that occurred based on facts actually happened. Jadi, factual recount text merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi, kejadian tersebut tidak terpaku pada kejadian personal tetapi juga peristiwa yang terjadi pada orang lain. Misalnya tentang laporan sains atau laporan kepolisian. The third type of recount text is imaginative recount. Imaginative recount text is a text that someone usually uses as a story of an imaginative event that someone experienced. Nah, bukan cuma teks naratif, recount text juga memiliki jenis imaginative. Imaginative recount text merupakan teks yang biasa digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. Seperti cerita hayalan yang didapat oleh penulis melalui mimpi.
Next, the last type of recount text is historical recount. Historical recount text is a form of recount text whose content tells historical events. Nah, historical recount text merupakan bentuk recount text yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Intinya, bentuk teks ini merupakan teks yang berisi tentang sejarah dalam bahasa Inggris. Jika di dalam naratif, sejarahnya merupakan hayalan, sedangkan di recount text, sejarah yang diceritakan benar-benar peristiwa yang telah terjadi. Contohnya tentang proklamasi kemerdekaan. Okay, the next section we're gonna discuss about language feature that can be used in writing recount text. Selanjutnya kita akan membahas tentang language feature yang digunakan dalam menulis recount text. Yang pertama adalah penggunaan simple past tense. Di dalam simple past tense yang kita ketahui ada dua pola kalimat yang menunjukkan kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Selanjutnya, penggunaan specific participant. Specific participant yaitu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu seperti Istanbul Airport, Borobudur Temple, dan lain sebagainya. Kemudian ada penggunaan personal participant. Contohnya seperti I, my group, my husband. Dalam recount text ini biasanya personal participants akan muncul di bagian orientation sebagai pengenalan tokoh ataupun karakter dalam cerita. Selanjutnya ada penggunaan action verb. Action verb ini adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan yang kita lakukan dan bisa terlihat oleh orang lain, seperti went, eat, visited, dan lain sebagainya. Language feature selanjutnya yaitu penggunaan linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan keterangan. Namun perlu diperhatikan, linking verb yang digunakan untuk memberi keterangan deskriptif dan identitas dari subjek. Jadi bukan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contoh linking verb dalam kalimat verbal seperti become, appear, grow. Tapi yang perlu kita perhatikan yang berlaku pada recount text adalah bentuk simple past tense. Jadi kata kerjanya harus bentuk kedua atau bentuk lampau. Sedangkan di kalimat nominal menggunakan to be, was, or were. Selanjutnya language feature dari recount text yaitu penggunaan chronological connection atau sequence connective. Chronological connector ini berguna untuk menyatakan aktivitas yang terjadi lebih dulu dan mana yang terjadi selanjutnya, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami urutan peristiwa secara keseluruhan. Contoh chronological connector yang bisa digunakan yaitu then, next, in the end, in addition, dan lain sebagainya. Language feature selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu penggunaan conjunction. Conjunction merupakan bagian dari part of speech yang tugasnya adalah menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat. Seperti kata and, or, until, although, while, but, and many more. Language feature selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam membuat recount text yaitu penggunaan adverbs. Adverb merupakan kata keterangan.
Adverb memberikan lebih banyak informasi atau mendeskripsikan lebih detail dari kata kerja, kata sifat, dan kata lainnya. Contohnya seperti carefully, slowly, fastly, dan lain sebagainya. Dan lanjut feature selanjutnya yaitu penggunaan adverbial phrase. Adverbial phrase ini merupakan bagian dari adverb, tapi tidak selalu satu kata dan biasanya merupakan bagian dari klausa atau frasa. Adverbial phrase itu sendiri jenisnya beragam. Ada yang paling banyak digunakan dalam teks recontext seperti adverb phrase of time dan adverb phrase of place yang berfungsi untuk menerangkan waktu dan tempat kejadian. Dan lanjut feature yang terakhir yaitu penggunaan time connectives and sequence connective. Connectives merupakan kata atau frasa yang menghubungkan bagian kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contohnya seperti meantime, and the next day, dan lain sebagainya. Selain itu, sequence connective digunakan untuk mengurutkan sebuah informasi berdasarkan langkahnya seperti before, after, then, first, second, dan finally. Nah, sekarang coba perhatikan cerita pada teks ini. Kira-kira apa jenis teks tersebut? Ya, benar. Jawabannya adalah personal recount text. Dari mana kita tahu bahwa teks tersebut merupakan jenis dari personal recount text? Di sini dapat kita lihat bahwa sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama, yaitu I. Dan cerita ini berisi pengalaman pribadi, cerita yang dialami oleh si penulis, dan tidak ada konflik yang perlu diselesaikan. Lanjut, perhatikan teks berikutnya. Nah, kalau teks ini kira-kira termasuk dalam jenis teks apa ya? Ya, benar sekali. Teks ini termasuk dalam factual recount text. Mengapa demikian? Karena teks tersebut berisi tentang laporan mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena factual recount text menyajikan laporan peristiwa berdasarkan fakta. Dan di dalam teks tersebut terdapat laporan kepolisian yang menyatakan penyebab dari kecelakaan itu terjadi. Dan di sini sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga. Teks selanjutnya, kira-kira apa jenis teks tersebut? Ya, teks tersebut merupakan jenis dari imaginative recount text. Karena sudah jelas dalam teks tersebut terdapat kalimat I dream of being a superhero as a Batman. Yang kita tahu bahwa Batman hanya ada di dunia hayalan. Dan untuk sudut pandang yang digunakan yaitu orang pertama.
Selanjutnya, silakan perhatikan teks yang terakhir ini. Kira-kira apa jenis teks tersebut? Ya, yang terakhir adalah jenis teks historical recount text. Mengapa demikian? Karena teks tersebut berisi peristiwa sejarah nyata, bukan hayalan. Dan sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga. Sekarang mari kita bahas generic structure dari keempat teks tersebut. Yang pertama dari jenis personal recount text. Holiday in Bulbul Beach. Perhatikan, pada paragraf pertama terdapat pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Maka paragraf pertama merupakan orientasi atau orientation. Sedangkan pada paragraf kedua berisi tentang kejadian atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di Bulbul Beach. Maka paragraf kedua ini termasuk pada series of event atau serangkaian kegiatan atau kejadian. Dan yang terakhir ada paragraf terakhir berisi tentang kesan dan perasaan setelah menjalani liburan tersebut. Maka di sini paragraf terakhir merupakan reorientation. Selanjutnya kita ke jenis factual recount text, truck accident. Dapat kita lihat bahwa di paragraf pertama terdapat waktu dari kejadian, kemudian tempat kejadiannya, dan siapa yang melakukan atau terkena imbas dari kejadian tersebut. Maka paragraf pertama merupakan orientation dari teks tersebut. Dan di paragraf kedua dapat kita lihat rangkaian terjadinya accident tersebut. Dan di sini paragraf kedua termasuk dalam series of events. Dan yang terakhir, paragraf terakhir, terdapat laporan dari kepolisian penyebab terjadinya accident tersebut. Ini merupakan reorientation dari teks factual recount text. Contoh teks yang ketiga yaitu tentang dreaming as Batman. Perhatikan di paragraf pertama. Pada paragraf pertama dapat kita lihat bahwa yang bercerita adalah orang pertama. Dan diceritakan juga hayalan tersebut terjadi ketika dia masih remaja. Maka pada paragraf ini termasuk orientation. Selanjutnya, perhatikan paragraf kedua dan ketiga. Ada kata kunci yang dapat kita lihat pada paragraf tersebut, yaitu one day, then, before. Dari kata kunci tersebut kita dapat simpulkan bahwa paragraf tersebut termasuk dalam series of event, yaitu serangkaian peristiwa yang terjadi pada si penulis. Dan pada paragraf terakhir terdapat kesan si penulis bahwa mimpi tersebut atau hayalan tersebut adalah hayalan yang sangat mengagumkan dalam hidupnya. Maka paragraf terakhir ini merupakan reorientation pada imaginative recount text. Dan teks terakhir historical recount text. Mari kita perhatikan paragraf pertama. Di paragraf pertama terdapat waktu
dari peristiwa itu terjadi, kemudian siapa yang diceritakan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Maka pada paragraf pertama termasuk pada orientation. Dan untuk paragraf kedua dapat kita lihat ada serangkaian kejadian yang diceritakan pada teks tersebut. Maka paragraf kedua termasuk pada series of events. Dan yang terakhir, pada paragraf ketiga merupakan kesimpulan si penulis dari cerita yang disampaikan pada teks tersebut. Sehingga paragraf terakhir ini merupakan reorientation. Okay, that's all my explanation about recount text, and see you next video. Thank you for watching.